Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rasulullah kun ma'ana hissan wa ma'na wa ya ahlas salaf adrikuna. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur mari sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang mana salah satu daripada nikmat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya tentang keutamaan-keutamaan orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salah satu di antaranya adalah sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatal fajri bi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya itu seakan-akan dia ini menghidupkan semua malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dari habis maghrib sampai azan subuh itu kita dicatat sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Di dalam hadis yang lainnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla burdaini dakhalal jannah," kata Rasulullah. Barang siapa yang salat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dikatakan oleh ulama bahwasanya dua waktu dingin adalah salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Dalam artian orang yang melaksanakan salat subuh dan orang yang melaksanakan salat asar, maka mereka mendapatkan kabar gembira secara khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jikalau memang ibadahnya itu diterima oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kita telah mengetahui bahwasanya salat yang paling susah dan yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafik itu dua. Yang pertama salat Isya, yang kedua salat subuh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, keistiqamahan untuk bisa melaksanakan salat subuh, lebih-lebih kita laksanakannya secara berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan salah satu tanda insyaallah
bahwasanya di dalam hati kita ini tidak ada kemunafikan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita, berarti di situ sifat munafik tidak ada. Kalau ada perasaan berat sampai menjadikan dia tidak melakukan salat subuh karena perasaan berat itu tadi, maka itu dikhawatirkan di dalam hatinya itu ada kemunafikan. Tapi kalau seandainya kita telah mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh, lebih-lebih secara berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi tanda bahwasanya insyaallah tidak ada kemunafikan di dalam hati kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Naam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan untuk bisa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri salat jamaah 5 waktu dan dengan menghadiri kajian-kajian yang diadakan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua merupakan upaya kita di dalam memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua kalinya salawat dan iring salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini merupakan seorang insan yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai contoh. Kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka contohilah Nabi Muhammad. Bagaimana cara ibadahnya beliau, bagaimana cara tingkah laku beliau, bagaimana cara tutur kata beliau, kita contohi. Dengan mencontohi beliau, kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka kita memohon kepada Allah semoga dengan berkah bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta yang kuat di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendorong kita untuk bisa mensuri tauladani beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Nah, dan juga kita memohon kepada Allah semoga dengan berkah hadirnya kita ke majelis ta'lim ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada hati kita, Allah memberikan kelapangan kepada dada kita, Allah memberikan kemurahan di dalam rezeki kita, Allah memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan segala taat. Yang sakit di antara kita semoga oleh Allah diberikan kesehatan, keafiatan. Yang telah wafat di antara keluarga-keluarga kita semoga oleh Allah diberikan rahmat dan ampunan. Dan juga kita memohon semoga kelak kita semuanya beserta keluarga-keluarga kita, kedua orang tua kita, kakek nenek kita, anak cucu kita, saudara-saudari kita, paman bibi kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, orang yang kita kenal dan orang yang mengenal kita, orang yang kita cinta dan orang yang mencintai kita, semoga semuanya oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diangkat derajatnya sehingga bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama duduk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwasanya mencari ilmu ini merupakan salah satu ibadah yang paling afdal. Bahkan dikatakan oleh ulama, kita ini harus mendahulukan ilmu sebelum melakukan amal ibadah. Karena di setiap amal ibadah itu ada tata caranya yang harus kita ketahui.
Kalau orang tidak tahu ilmu pakai motor, langsung mau pakai motor, ini bahaya. Betul tidak Pak? Orang tidak bisa pakai mobil, tidak tahu ilmunya pakai mobil, langsung mau pakai mobil, bahaya. Orang tidak bisa berenang, langsung mau lompat ke Sungai Kapuas, ini bahaya. Sama juga dengan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam urusan dunia ini harus ada ilmunya baru kita boleh melakukan suatu perkara, maka di dalam urusan agama itu lebih. Di dalam urusan agama itu lebih. Nah, kalau kita tidak bisa berenang, jangan sampai kita melompatkan diri kita ke parit atau ke kolam renang. Itu bisa membahayakan kepada kita. Sama juga dengan beribadah kepada Allah. Kalau kita masih belum mengetahui tata cara suatu ibadah, jangan kita melakukannya. Karena mengapa? Karena bahayanya lebih besar daripada maslahahnya. Daripada maslahahnya kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka dari itu Al-Imam Ghazali, beliau pernah mengatakan bahwasanya sepakat para ulama dan sepakat kaum muslimin bahwasanya tidak boleh bagi orang itu untuk melakukan suatu perkara kecuali dia telah mengetahui hukum Allah di dalam perkara tersebut. Udah mengetahui hukum Allah, udah mengetahui tata caranya seperti apa, baru boleh bagi dirinya untuk melakukan suatu perkara. Nah, dan Umar bin Al-Khattab yang merupakan khalifah kedua dari kaum muslimin, penggantinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah berkata, la yabi fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah, kata beliau. Kata beliau, hendak boleh ada orang yang jualan di pasar kita ini, dan tidak boleh ada orang yang membeli di pasar kita ini kecuali dia telah faham akan hukum Allah tentang tata cara menjual dan tata cara membeli. Jangankan urusan ibadah Pak, urusan jual beli saja. Di zamannya Sayyidina Umar, kata beliau, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual kecuali dia sudah faham bagaimana tata cara membeli, bagaimana tata cara menjual di dalam syariat Islam. Lalu bagaimana di dalam hal ibadah? Bagaimana di dalam hal ibadah? Karena beliau, kata beliau, fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Kata beliau, barang siapa yang tidak punya ilmu fikih, barang siapa yang tidak paham ilmu syariat di dalam jual beli, maka dia itu akan mengkonsumsi barang riba sedangkan dia tidak sadar. Ya kan? Kalau orang langsung melakukan jual beli misalnya, tidak tahu hukumnya, dikhawatirkan nanti akan jatuh kepada perkara riba sedangkan dia itu tidak faham, tidak sadar bahwasanya ini adalah perkara riba. Tapi karena ketidaktahuan dia, akhirnya dia itu jatuh kepada perkara riba. Ini pesannya siapa? Sayyidina Umar. Pesannya Sayyidina Umar. Nah, dan juga ada khalifah yang kelima, namanya sama-sama Umar. Yang terkenal di dalam sejarah Islam ini khalifah kan ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sama Sayyidina Ali. Itu 4. Ada juga khalifah yang kelima sebenarnya, tapi jaraknya jauh. Jaraknya jauh dengan khalifah yang 4 itu. Siapa beliau ini khalifah yang kelima? Umar bin Abdul Aziz. Namanya juga Umar bin Abdul Aziz. Nah, kata beliau, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuh. Kata beliau, barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, maka kebahayaannya itu lebih banyak daripada kemaslahatannya. Orang yang mengamalkan suatu amal ibadah dengan tanpa ilmu, maka bahayanya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka dari itu perlu bagi kita untuk tidak bosan-bosan di dalam mencari ilmu, apalagi ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih lah kita bisa betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, dan alhamdulillah di dalam mengkaji ilmu fikih ini
Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang junub. Kajian kita di dalam mengkaji kitab Safinatun Najah di bidang fikih, terakhir yang kita bahas ini adalah apa saja perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Dan kita telah mengetahui bahwasanya orang itu bisa dikatakan junub kalau terjadi pada dirinya itu salah satu dari dua perkara. Betul enggak, Pak? Kapan orang itu bisa dikatakan junub? Kapan orang itu bisa dikatakan junub, Pak? Kalau terjadi dua perkara. Kapan orang itu bisa dikatakan tidak punya wudu? Kalau terjadi padanya salah satu daripada 4 perkara, ya kan? Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, menyentuh perempuan yang bukan mahram, hilangnya akal, menyentuh kemaluan. Ini merupakan sebab orang itu dikatakan tidak punya wudu. Kalau udah tidak punya wudu berarti ada beberapa perkara, tidak boleh sholat, tidak boleh pegang Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh tawaf. Ini kan bagi orang yang tidak punya wudu. Sekarang orang yang junub ini kapan? Kapan orang itu bisa dikatakan junub? Kata ulama, orang itu bisa dikatakan junub kalau ada pada dirinya salah satu dari 2 perkara. Yang pertama adalah keluar air mani. Jadi kalau keluar air mani berarti dia sekarang junub. Kalau keluar air mani berarti sekarang dia junub. Yang pertama. Yang kedua, kalau berhubungan intim, keluar mani ataupun tidak keluar mani. Kalau berhubungan intim, kalau barang itu udah masuk, udah keluar mani tidak keluar mani, dia dihukumi junub. Maka ini merupakan 2 sebab orang itu dihukumi junub. Nah, maka kalau seandainya orang ini dihukumi junub, ada beberapa perkara yang diharamkan atas mereka. Sebagaimana ada beberapa perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, bagi orang yang junub pun juga. Yang ini merupakan hadas besar, ini junub. Kalau tidak punya wudu itu hadas kecil. Kalau orang yang berhadas besar, ini ada beberapa perkara yang tidak boleh dia lakukan. Makanya perlu kita paham. Kalau orang tidak paham, tidak sadar kalau dia junub, nanti perkara yang diharamkan kena dia dihantam-hantam saja. Makanya perlu bagi kita untuk belajar supaya tahu kita nih dalam keadaan tertentu ada perkara-perkara yang diharamkan kepada kita. Nah, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami di dalam kitab beliau Safinatun Najah, wa yahrumu 'alal junubi 6 asya. Haram bagi orang yang junub itu melakukan 6 perkara. Yang pertama as-salat, yaitu salat. Haram salat, tidak boleh salat orang yang junub. Yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini juga tidak boleh. Wa mashul mushafi, dan menyentuh mushaf tidak boleh. Wa hamluhu, dan membawa mushaf tidak boleh. Ini merupakan 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang junub dan juga diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Ditambah dengan 2 perkara. Ini khusus bagi orang yang junub. Apa saja 2 perkara itu? Yang pertama al-lubsu fil masjid, diam di dalam masjid. Ini tidak boleh. Yang kedua qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi insya Allah kita semuanya sekarang yang ada di masjid ini tidak junub ya. Kalau junub tidak boleh diam di dalam masjid, Pak. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita semuanya duduk di masjid. Insya Allah kita semuanya suci, tidak ada yang junub. Tinggal perlu niat i'tikaf, Pak. Perlu niat i'tikaf supaya dapat pahala lebih, ya kan? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala mudda iqamatina fihi insyaallah. Nah, maka ini merupakan 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang junub ya. Yang pertama salat, terus tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, diam di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Diam di dalam masjid dan membaca Al-Quran ini keharaman tambahan bagi orang yang junub, bagi orang yang junub. Nah, kalau tentang masalah diam di dalam masjid, ini udah kita bahas sebenarnya pada pertemuan sebelumnya ya kan? Udah kita bahas. Diam di dalam masjid ini hukumnya haram bagi orang yang junub.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu mendekati salat, janganlah kamu melakukan salat dalam keadaan mabuk. Kalau dalam keadaan mabuk, jangan mendekati salat. Sebenarnya di dalam memahami makna mabuk ini bisa kita fahami dengan dua makna. Yang pertama adalah makna secara zahir. Dalam artian kalau kalian habis misalnya minum minuman keras lalu kalian mabuk, jangan kalian salat. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui dulu di awal-awal Islam, minum khamar itu masih belum diharamkan. Karena memang orang Arab dulu mereka sangat suka minum khamar. Bahkan mereka minum khamar seperti mereka minum air putih. Jadi kalau mau diharamkan secara langsung, ini akan memberatkan kepada mereka. Akhirnya syariat ini mengharamkan khamar itu secara pelan-pelan. Yang pertama diharamkannya kalau mau sholat jangan minum khamar, ya kan? Karena mengapa? Karena takutnya nanti ketika sholat bacaannya ngawur karena mabuk itu tadi. Ini makna zahir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kalian mabuk. Yang kedua bisa kita maknakan juga secara maknawi, secara batini. Jangan kita dekati salat, jangan kita melakukan ibadah salat kalau pikiran kita masih mabuk, mabuk dengan dunia, mabuk dengan pekerjaan kita, mabuk dengan usaha kita, mabuk dengan urusan keluarga, mabuk dengan pasangan, mabuk dengan anak. Pikiran kita masih mabuk dengan mereka, kita mau masuk ke dalam salat. Hati kita kepada urusan dunia kita, tapi jasad kita menghadap kepada Allah. Maka hal yang seperti itu usahakan kena kita jangan sampai terjadi. Kalau kita mau salat, usahakan hati kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita berdiri tegak untuk siap-siap melakukan ibadah salat dan hati kita menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mabuk, tidak ada pikiran-pikiran lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan di dalam salat. Terkadang kita ini Masya Allah, ya biasalah ya, keyakinan kita masih belum kuat. Terkadang kita salat, kita tidak tahu apa yang kita baca. Baca Al-Fatihah pun terkadang tak sadar. Baca Al-Fatihah lisan jak yang ngomong, hati tak tahu ke mana. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian paham, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan di dalam salat. Baca Al-Fatihah, tahu sekarang lagi baca Al-Fatihah. Karena memang yang dikatakan khusyuk, kapan orang itu bisa dikatakan khusyuk di dalam salat? Yang mana kekhusyuan ini merupakan salah satu tanda bahwasanya kita adalah orang yang beruntung ketika melakukan ibadah salat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang mana mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk ketika melakukan ibadah salat. Kapan orang itu bisa dikatakan khusyuk? Kata ulama, orang itu bisa dikatakan khusyuk kalau dia sadar dengan apa yang dia lakukan ketika salat dan dia sadar dengan apa yang ia ucapkan ketika salat. Ketika salat dia sadar sekarang lagi berdiri, yang dibaca adalah Al-Fatihah, sadar. Oh, dia sedang ruku, dia sadar sekarang lagi ruku. Oh, sedang sujud, sekarang sadar lagi sujud. Karena ada sebagian orang yang Masya Allah sadarnya kapan? Ketika Assalamualaikum, Assalamualaikum, sadar dia. Salat jemaah ikut imam dia. Rakaat pertama dia tidak tahu ke mana pikirannya, tidak sadar. Yang penting imam ruku ikut ruku, imam i'tidal ikut i'tidal, imam sujud ikut sujud. Tidak sadar dia. Dalam artian tidak ngeh dengan apa yang dia lakukan. Maka orang yang seperti itu khusyuknya tidak ada. Kalau khusyuknya tidak ada, ya hanya menggugurkan kewajiban saja. Masalah diterima dan tidak diterima wallahu alam. Al-Imam Ghazali, Imam Ghazali ini Masya Allah Pak, ahli tasawuf.
Ya kan? Kalau kita mau mengambil mazhabnya Imam Ghazali di dalam salat, banyak salat kita yang tidak sah, Pak. Karena apa? Karena beliau ini mewajibkan khusyuk di dalam salatnya. Kalau salat tidak khusyuk, batal. Harus diulang lagi, ya kan? Tapi alhamdulillah kita mazhab Imam Syafi'i tidak ada. Cuma 17 saja rukunnya dan di situ tidak ada khusyuk. Tidak wajib khusyuk, tapi khusyuk dituntut. Khusyuk bukan tuntutan untuk mengesahkan salat, tapi khusyuk merupakan tuntutan untuk diterimanya salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya salat tanpa khusyuk, insyaallah salat kita sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Tetapi kalau masalah diterima dan tidak diterimanya, ini yang dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah kalau salatnya kita tidak khusyuk. Jadi paling sedikitnya khusyuk itu apa, Pak? Kita sadar apa yang kita lakukan sekarang ini, kita sadar. Dan kita juga memahami dan mengetahui apa yang kita ucapkan. Nah, wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan orang yang junub juga tidak boleh mendekati salat. Makna tidak boleh mendekati salat, yakni tidak boleh juga mendekati tempatnya salat yang berupa masjid. Jadi orang yang junub tidak boleh salat, tidak boleh mendekati tempatnya salat yang berupa masjid. Sampai kapan? Hatta taghtasilu, sampai mandi. Sampai mandi. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la uhillul masjida li haidin wala junubin." Saya ini, kata Rasulullah, tidak menghalalkan masjid ini didiami oleh orang yang junub dan oleh wanita yang haid. Tidak boleh. Orang yang junub tidak boleh diam di dalam masjid. Orang yang haid juga tidak boleh diam di dalam masjid. Nah, kecuali memang dalam keadaan uzur, tidak apa-apa diam di dalam masjid. Orang junub, wanita haid, uzur harus diam di masjid. Sedangkan dia dalam keadaan junub, tidak masalah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada orang yang tidur di masjid, kebetulan pintunya dikunci, tiba-tiba dia mimpi basah pula di dalam masjid, mau keluar tak bisa. Pintunya kapan mau dibuka? Hampir adzan subuh 15 menit misalnya baru dibuka. Maka dia terpaksa mau buka, mau keluar tak bisa. Ma'zur. Sedangkan dia mimpi junub. Nah, atau misalnya di luar ada hewan yang buas lagi lepas dari kandangnya, misalnya ada harimau, ada macan dan lain sebagainya. Dia dalam keadaan junub, harus lari, misalnya lari ke mana? Lari ke masjid, tidak ada tempat lain yang bisa berlindung kecuali hanya masjid. Tapi junub nih, tidak masalah, ma'zur. Kalau di luar nanti diterkam sama binatang buasnya, maka tidak masalah. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah. Permudahlah, jangan mempersulit. Nah, maka ini merupakan keharaman yang kelima bagi orang yang junub, yaitu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Kalau masalah penjelasan tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh megang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, ini sudah kita fahami ketika kita membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang tak punya wudu. Nah, yang mau kita bahas lebih dalam ini adalah perkara-perkara yang khusus diharamkan bagi orang yang junub ini. Yang pertama adalah diam di dalam masjid. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Beda dengan orang yang tidak punya wudu, Pak. Kalau orang tak punya wudu, ini yang tidak boleh menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Tapi kalau membaca Al-Quran tidak masalah, ya kan? Dia hafal Al-Quran misalnya kan, lalu dia tidak punya wudu, mau baca Al-Quran dengan tanpa menyentuh, tanpa membawa, tidak masalah kalau tidak punya wudu. Karena orang yang tidak punya wudu itu yang haram membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Membacanya tidak haram. Nah, tapi untuk orang yang junub ini beda. Untuk orang yang junub, jangankan menyentuh dan membawa Al-Quran, membaca Al-Quran pun juga tidak boleh, haram. Membaca Al-Quran tidak boleh, haram. Nah, tetapi keharaman membaca Al-Quran bagi orang yang junub ini tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak, dalam artian tidak setiap bacaan Al-Quran itu haram bagi orang yang junub.
ada keadaan-keadaan tertentu yang boleh bagi orang junub itu untuk membaca Al-Quran. Nah, seperti apa? Seperti orang membaca Al-Quran tapi tujuannya bukan membaca Al-Quran. Tujuannya misalnya untuk melindungi diri. Yang dibaca memang Al-Quran, Pak. Tetapi tujuannya bukan Al-Qurannya, tapi tujuannya lain, keutamaan daripada Al-Quran itu. Karena Al-Quran ini kan fungsinya banyak. Fungsinya banyak, bukan hanya untuk dibaca. Fungsinya juga untuk menjaga kita dari gangguan syaitan. Fungsinya juga untuk mengobatin kita, ya kan? Fungsinya juga untuk memberikan mau'izah melalui Al-Quran. Nah, jadi kata ulama, yang haram itu membaca Al-Quran bagi orang yang junub kalau dia baca Al-Quran, niatnya baca Al-Quran. Niatnya baca Al-Quran. Tapi kalau mau baca Al-Quran, yang dibaca ayat Al-Quran tapi niatnya ingin melindungi dirinya dari gangguan syaitan. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya salah satu ayat di dalam